Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah. Dalam hal ini kita akan membahas tentang udhiyah, yaitu kurban. Kurban atau di kitab-kitab fikih ini dinamakan udhiyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian udhiyah dan hukumnya. Jadi apa udhiyah itu, hewan kurban itu apa, kurban itu apa, dan hukumnya itu bagaimana. Ini akan dibahas dalam yang pertama, pembahasan yang pertama. Udhiyah atau yang biasa disebut dengan kurban adalah nama untuk hayawan atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik karena untuk taqarrub atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kata udhiyah yang biasanya disebut untuk hewan kurban yang disembelih pada hari raya, baik itu Idul Adha, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Untuk apa? Taqarrub, untuk beribadah. Tujuannya menyembelih hewan kurban tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah udhiyah. Sedangkan hukum udhiyah adalah sunnah muakkad. Orang kalau misalkan punya kelebihan harta, ya diudhiyahkan, dibelikan hewan untuk dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Karena hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh syariat dan akan menjadi wajib kalau dibuat nazar. Contohnya seperti apa? Misalkan ada satu orang ini dia bernazar, kalau misalkan saya hafal Al-Quran, saya bernazar hari raya Idul Adha besok saya akan mengorbankan 1 ekor sapi. Nah, maka hukumnya udhiyah kurban 1 ekor sapi ini hukumnya menjadi wajib, bukan menjadi sunnah lagi. Karena apa? Menjadi wajib karena nazar tersebut. Karena nazar hukumnya wajib dilaksanakan. Paham ya? Jadi sunnah itu bisa menjadi wajib dengan apa? Dengan nazar. Contoh yang lain sunnah yang menjadi wajib dengan nazar apa? Misalkan apabila saya lulus ujian masuk perguruan tinggi, maka saya akan bernazar untuk puasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini puasa sunnah, puasa itu sunnah kemudian menjadi wajib karena apa? Karena nazar tersebut. Paham ya? Begitu juga udhiyah, hukumnya sunnah muakkad, tapi kalau ada orang bernazar untuk berkorban di tahun yang akan datang, di hari raya Idul Adha, di hari-hari tasyrik, maka hukumnya menjadi wajib. Kemudian jenis-jenis hewan kurban dan syarat-syaratnya. Jadi tidak semua hewan itu bisa dikurbankan, ada syarat-syaratnya. Hewan yang bisa dibuat kurban itu hanya ada 3, yaitu apa? Unta, sapi, dan kambing. Hanya 3 hewan tersebut yang bisa dikurbankan. Hewan unta dan sapi boleh dibuat kurban untuk 7 orang. Jadi pahalanya itu bisa dibagi 7 untuk kalau misalkan unta dan sapi ini. Jadi kalau misalkan ada keluarga patungan membeli sapi untuk korban 7 orang, maka itu mencukupi 7 orang tersebut, dianggap sah dari 7 orang tersebut. Karena apa? Karena memang sapi itu untuk 7 orang kurbannya. Kemudian kambing hanya cukup untuk dibuat 1 orang saja. Kalau misalkan mau berkorban kambing, ya pahalanya atau kesunahan muakkadnya itu hanya pada 1 orang saja, 1 orang untuk kambing. Beda dengan sapi yang bisa mencakup 7 orang. Jadi bisa patungan kalau kambing. Kalau sapi bisa patungan, tapi kalau kambing hanya untuk 1 orang saja.
Dan dari semua jenis hewan di atas, yang paling utama dibuat kurban adalah, jadi ada hewan-hewan dari tiga ini yang diutamakan dalam berkurban, yaitu yang pertama adalah unta. Kalau misalkan di Indonesia nggak ada unta untuk disembelih, berarti apa? Di bawahnya yaitu sapi. Jadi kalau misalkan di Arab lebih baik berkorban unta yang paling utama, tapi kalau Indonesia tidak ada unta, susah mendapatkan unta, maka sapi yang didapat. Yang ketiga adalah kambing domba, itu yang ketiga, urutan yang ketiga. Dan yang keempat adalah kambing kacang atau kambing yang biasanya itu urutan yang terakhir. Kemudian 7 kambing itu lebih utama daripada seekor unta. Ini jadi kalau misalkan kita ada pemilihan mau berkurban dengan 1 unta atau dengan 7 kambing, maka berkurban dengan 7 kambing itu lebih baik daripada berkorban dengan 1 ekor unta. Sedangkan menurut urutan warna hewan yang dibuat korban itu ada urutannya ternyata. Yang pertama apa? Berwarna putih. Kalau unta ya berarti warnanya warna yang cerah, istilahnya seperti itu. Kalau kambing, kalau sapi berarti warnanya putih, banyak kalau kambing dan sapi. Yang kedua kuning atau keemasan kulitnya itu. Yang ketiga putih semu atau putihnya itu tidak terlalu terang putihnya. Yang ketiga berbelang-belang atau misalkan coklat putih atau hitam putih. Dan yang kelima adalah hitam semua yang kelima. Dan yang keenam adalah merah, warna kurbannya itu merah. Ini di urutan yang terakhir. Kemudian syarat umur hewan kurban. Syarat umur hewan kurban yang pertama, unta itu harus sudah berumur 5 tahun dengan sempurna. Maksudnya apa? Sudah lewat dari 5 tahun. Itu ekor unta, seekor unta. Kalau misalkan sapi dan kambing kacang atau kambing yang biasanya itu harus sudah berumur 2 tahun dengan sempurna. Maksudnya sudah melewati umur 2 tahun. Itu umur syarat hewan yang dikurbankan. Yang ketiga kambing domba itu harus sudah berumur 1 tahun dengan sempurna. Jadi walaupun kambing domba ini hanya 1 tahun sudah boleh dikorbankan. Kalau misalkan di bawah itu berarti tidak diperbolehkan. Unta berumur 3 tahun, sapi atau kambing kacang masih berumur misalkan 9 bulan, atau domba yang masih berumur 5 bulan, ini belum bisa dikorbankan. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat umur yang hewan yang harus dikorbankan. Paham ya? Kemudian syarat fisik hewan kurban. Jadi hewan kurban diisyaratkan mempunyai fisik yang benar-benar sehat. Jadi kalau misalnya kita mau berkurban, pilihlah hewan yang sehat. Jadi kita pilih-pilih dulu, sortir mana hewan yang sehat, mana hewan yang tidak berpenyakitan, mana hewan yang baik untuk dikonsumsi. Harus dipilih-pilih terlebih dahulu. Dan tidak boleh ada cacat. Nggak boleh yang kita beli itu ada cacat kemudian kita kurbankan, itu tidak boleh. Misalkan cacat itu apa? Misalkan kambingnya itu buta sebelah, itu yang pertama. Yang kedua, atau kambingnya itu pincang. Yang ketiga, atau kambingnya ini sakit parah, punya penyakit misalkan. Yang keempat, atau kambingnya ini jarang dikasih makan sehingga apa? Kurus, tulangnya itu terlihat. Jangan seperti itu. Dan yang kelima, terputus telinganya terputus, ini nggak boleh dikurbankan. Dan yang terakhir adalah terputus ekornya. Jadi harus sempurna kambingnya, untanya, sapinya, yang sehat, tidak berpenyakitan, tidak mempunyai cacat, sehingga nanti kurbannya itu sempurna, ibadahnya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ini adalah sedikit pembahasan tentang udhiyah. Insyaallah akan dilanjutkan kepada hari berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.